Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri kelas 10, khususnya kelas 10A di tempat. Video ini saya buat sebagai pemenuhan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para wali santri khususnya kelas 10A terkait pemilihan rumpun keilmuan yang telah dipilih oleh Ananda yang akan dilaksanakan pada kelas 11. Bahwa kurikulum yang dipakai adalah kurikulum merdeka. Maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa runtutan hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Diawali dari surat yang sudah disampaikan oleh tim BK kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Melalui surat ini kami sampaikan informasi kepada Bapak Ibu terkait pemilihan rumpun keilmuan untuk santri kelas 11 pada tahun ajaran mendatang. Sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA IT Darul Quran Mulia Bogor. Sebelum kita lanjut, sekiranya Bapak Ibu sekalian mengetahui sekilas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan tujuan karir masa depan mereka. Kurikulum ini juga memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13. Di kurikulum merdeka ini, di fase E, yaitu kelas 10, tidak ada lagi penjurusan seperti IPA, IPS, atau bahasa. Di fase F, kelas 11 dan kelas 12, peserta didik memilih mata pelajaran kelompok pilihan yang disesuaikan dengan minat dan rencana studi lanjut mereka masing-masing. Lalu kita berbicara tentang dasar hukum. Dasar hukum penerapan kurikulum merdeka ini antara lain Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek nomor 033 /H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian, adapun rumpun keilmuan yang akan dilaksanakan di SMA IT Darul Quran Mulia, yaitu untuk membantu memfasilitasi pilihan tersebut, kami di SMA IT Darul Quran Mulia mengelompokkan mata pelajaran ke dalam beberapa rumpun keilmuan, yaitu 1. Rumpun kesehatan, 2. Teknik, 3. MIPA terapan, 4. Sosial dan humaniora, soshum, 5. Ekonomi dan bisnis eksbis, 6. Bahasa dan ilmu syariah, bahasa dan US. Kita lanjutkan. Adapun tahapan pemilihan rumpun keilmuan. Santri kelas 10 telah melalui beberapa tahapan dalam proses pemilihan rumpun keilmuan, yaitu 1. Mengikuti sosialisasi kurikulum merdeka dan rumpun keilmuan yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam hal ini melalui guru BK.
Berkonsultasi dengan orang tua wali kelas, dan guru bimbingan dan konseling BK. Memilih rumpun keilmuan sesuai minat, bakat, dan cita-cita, serta mengisi survei yang difasilitasi oleh guru BK. Berdasarkan hasil pemilihan santri, data survei, serta pertimbangan kuota kelas, maka sekolah telah menetapkan rumpun keilmuan yang akan diikuti oleh Ananda. Ya. Ini nanti link itu ya, link Google Drive ya. Di kelas 11 yaitu adapun link Google Drive untuk saya pribadi khususnya wali kelas 10A sudah saya titipkan ya di ketua wali kelas yaitu ayah dari Ananda Rahif Zaki. Nah, kan? Assalamualaikum Ustadz, izin melampirkan G-Drive mengenai surat pemberitahuan pilihan rumput siswa kelas 10A untuk disampaikan ke wali santri saat evaluasi hasil belajar yaitu STS. Nah, nanti silahkan ayah bunda bisa melihat kembali isiannya. Untuk isiannya apa sih? Ya ini isiannya. Jadi misalkan untuk jurusan atau rumpun keilmuan yang dipilih oleh Ananda Al-Ghazi apa, Agni apa, dan sebagainya silahkan ayah bunda bisa melihat rumput keilmuan yang telah dipilih oleh para Ananda. Nah, lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah ini. Jadi, ada masa sanggah pengajuan perubahan rumpun keilmuan. Sekolah memberikan kesempatan kepada santri dan orang tua wali untuk mengajukan perubahan rumpun keilmuan selama masa sanggah yang berlangsung pada. Jadi, kalau misalkan ya, sekarang yang ada di surat pemberitahuan ini, misalkan Ananda si A misalkan, di kesehatan. Tapi ketika ayah bunda berdiskusi selama liburan ini, kok berubah pikiran, mau ke teknik misalkan. Nah, silakan melakukan pengajuan. Adapun mekanisme pengajuan sebagai berikut. Jadi, orang tua santri dapat mengajukan konsultasi perubahan rumpun secara online atau offline kepada guru BK. Nah, nanti insya Allah akan saya share ya kontak guru BK. Kemudian guru BK akan mempertimbangkan pengajuan tersebut dan memberikan keputusan akhir. Permohonan yang diajukan setelah tidak akan diproses, ya, tidak akan diproses. Nah, maka kami harap Bapak Ibu dapat mendiskusikan hasil pemilihan rumpun itu bersama Ananda. Untuk konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi wali kelas masing-masing. Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkait surat. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz, ini maksudnya gimana gitu kan? Tentang pemilihan peminatan rumput. Oke. Jadi tadi disampaikan ya bahwa di sekolah kita ya, SMIT Darul Quran Mulia Bogor, rumpun keilmuan yang disediakan itu ada 6. Kesehatan, teknik, MIPA, ekonomi, sosial humaniora, bahasa, dan ilmu syariah. Maksudnya gimana nih Ustadz? Oke, jadi tadi ada dasar hukum ya yang tadi saya skip ya. Oke. Kalau misalkan nanti Ananda di rumpun keilmuannya kesehatan, ya, maka materi apa saja yang wajib dipelajari sebagai mapel pilihan. Nah, misalkan kesehatan, berarti ya matematika tingkat lanjut, biologi, kimia, fisika harus baik, harus bagus. Karena ini adalah mapel penunjang di prodi, maksudnya di rumpun keilmuan kesehatan. Lalu kalau misalkan sekolah di perguruan tinggi ini apa? Setelah misalkan di rumpun kesehatan. Jadi di sini, nah nanti ketika S1-nya ya bisa masuk ke kedokteran atau ke studi program studi farmasi, kimia misalkan, atau
atau kesehatan masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ngambil jurusan teknik, nah berarti nanti di sekolah, ya dia akan belajar matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, geografi. 4 mapel ini wajib bagus. Kemudian untuk pelajaran Indonesia bagaimana? Masih tetap ada, tetapi yang menjadi fokus sebagai penunjang jurusan teknik, ya ini harus dikuasai. Lalu kuliahnya bagaimana Ustadz? Oke, ya nanti ketika kuliah, nanti bisa ngambil teknik sipil, fisika, astronomi, kebumian, teknik kimia, dan sebagainya. Dan seterusnya. Adapun file ini sudah saya sampaikan juga ke ketua kelas ya, ayah dari Ananda Rafif, nanti silakan bisa minta ke beliau. Nah, nanti silakan bisa diminta. Oke, mungkin penjelasannya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa japri ke saya. Demikianlah video ini saya buat. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Dan tentunya kita saling bekerja sama dan berdoa para ananda bisa sukses, selamat, dan tentunya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.